Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahma dari kelas SI2 semester 6 Prodi Sistem Informasi. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan aplikasi data mahasiswa berbasis mobile yang dibuat menggunakan Kodular dan database Airtable. Aplikasi yang dibuat memiliki beberapa fitur utama, yaitu menambahkan data mahasiswa, menampilkan data, mengedit data, menghapus data, serta melakukan refresh data secara otomatis. Data yang digunakan pada aplikasi ini tuh ada nama, NIM, prodi, dan angkatan. Nah, teman-teman bisa lihat pada video rekotan, yang pertama ada bagian desainer. Nah, saya membuat tampilan aplikasi data mahasiswa menggunakan beberapa komponen utama nih. Komponen pertama adalah label yang digunakan sebagai judul aplikasi data, yaitu data mahasiswa. Selanjutnya terdapat text box untuk menginput data mahasiswa seperti NIM, nama, dan angkatan. Kemudian terdapat spinner pada bagian prodi yang digunakan untuk memilih program studi. Jadi pada aplikasi ini terdapat juga beberapa button, yaitu input untuk menambahkan data, edit untuk mengubah data, delete untuk menghapus data, refresh untuk memperbarui data, dan terakhir view untuk menampilkan data mahasiswa. Seluruh komponen ini disusun menggunakan vertical arrangement dan horizontal arrangement agar tampilan aplikasi lebih rapi. Jadi teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing dari fungsi blok yang digunakan pada aplikasi berbasis mobile ini. Next. Yang pertama yang akan saya jelaskan ada blok btn input.click. Jadi, blok pertama ini menggunakan when btn input click yang berfungsi untuk menambahkan data mahasiswa ke database Airtable. Pada bagian awal, sistem akan memeriksa apakah data input sudah lengkap atau belum. Kemudian, aplikasi akan mengecek NIM, nama, prodi, dan angkatan. Jika ada data yang masih kosong, maka sistem akan menampilkan notifikasi sesuai bagian yang belum diisi. Jika semua data sudah lengkap, aplikasi akan menjalankan blok dengan create row. Blok ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa ke Airtable dengan kolom NIM, nama, prodi, dan angkatan. Kemudian, data yang disimpan berasal dari text box dan spinner yang telah diinput pengguna. Setelah berhasil disimpan, form otomatis dikosongkan kembali, data akan di-refresh menggunakan NIM get column, kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil ditambahkan. Oke, blok yang kedua ada inisialisasi variabel global. Jadi ada 4 inisialisasi, yaitu variabel global NIM, nama, prodi, dan angkatan. Semua variabel ini diinisialisasi menggunakan create empty list. Blok ini berfungsi untuk menyimpan data sementara yang diambil dari Airtable. Jadi data pada variabel global nantinya digunakan untuk menampilkan data mahasiswa pada aplikasi serta membantu proses edit dan delete data. Selanjutnya, seperti yang bisa dilihat teman-teman, ada 4 blok nih yang terpisah tapi saling berhubungan. Yang pertama yang saya jelasin ada blok screen one initialis. Jadi, blok ini tuh berjalan saat aplikasi pertama kali dibuka, aplikasi langsung mengambil data NIM dari Airtable menggunakan NIM get column. Data yang diambil kemudian digunakan untuk menampilkan data mahasiswa pada aplikasi. Lalu, ada blok NIM get column. Nah, blok ini tuh berjalan setelah data NIM berhasil diambil dari Airtable, data NIM disimpan ke variabel global NIM, kemudian aplikasi mengambil data nama menggunakan nama get column. Begitu juga seterusnya, ada blok nama get column. Nah, blok ini berfungsi untuk menyimpan data nama ke variabel global, setelah itu aplikasi melanjutkan mengambil data prodi menggunakan prodi get column. Nah, selanjutnya ada blok prodi get column. Blok ini tuh digunakan untuk menyimpan data prodi ke variabel global prodi. Selanjutnya, aplikasi mengambil data angkatan menggunakan angkatan get column. Jadi, 4 blok ini tuh saling berhubungan satu sama lain. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya adalah blok angkatan get column. Jadi, blok ini tuh masih sama blok-blok sebelumnya yang berjalan setelah data angkatan berhasil diambil dari Airtable. Data angkatan disimpan terlebih dahulu ke variabel global angkatan. Selanjutnya, aplikasi akan membuat list baru menampilkan data mahasiswa pada list view. Menggunakan perulangan, sistem pembaca seluruh data kemudian menggabungkan nama dan prodi menggunakan blok join. Contoh hasil tampilannya itu akan seperti ini. Anissa Rahma, bawahnya ada sistem informasi. Setelah itu, data ditampilkan pada LP View Elements. Terakhir, progress dialog ditutup menggunakan Notifier One Dismiss Progress Dialog yang menandakan proses loading telah selesai.
Blok selanjutnya ada blok LP view after picking. Jadi blok ini berjalan ketika pengguna memilih salah satu data pada list view. Pada bagian awal ada text box, name, nama, dan angkatan dibuat tidak bisa diedit sementara nih. Jadi menggunakan enable to false. Selanjutnya aplikasi mengambil data berdasarkan item yang dipilih pada LP view selection index, data name, nama, prodi, dan angkatan kemudian ditampilkan kembali ke form input menggunakan select list item. Blok ini digunakan agar data yang dipilih dapat dilihat, diedit, atau dihapus kembali. Jadi, harus ada blok view ini untuk bisa melanjutkan ke blok-blok yang lainnya. Selanjutnya ada blok btnedit.click. Jadi, blok ini digunakan untuk mengedit data mahasiswa. Pertama, sistem memeriksa apakah data sudah dipilih atau belum melalui text box name. Jika belum, akan muncul notifikasi pilih data terlebih dahulu. Jika tombol masih bertuliskan edit, maka text box akan diaktifkan kembali agar data dapat diubah nih. Kemudian tombol berubah menjadi simpan. Jadi kayak klik edit, jadinya dia simpan gitu. Saat tombol simpan ditekan, aplikasi akan menjalankan blok recruit update row by number. Jadi blok ini tuh berfungsi untuk memperbarui data mahasiswa di Airtable berdasarkan data yang dipilih pada list view. Setelah berhasil diubah, form otomatis dikosongkan kembali, data di refresh menggunakan name get column, kemudian sistem menampilkan pesan data berhasil diubah. Selanjutnya adalah blok btnrefresh.click. Jadi blok ini digunakan untuk memperbarui atau memuat ulang data mahasiswa pada aplikasi. Saat tombol refresh ditekan, aplikasi menampilkan progress dialog dengan pesan loading. Selanjutnya, aplikasi mengambil ulang data dari Airtable menggunakan name get column. Blok ini berfungsi agar data terbaru dapat ditampilkan kembali pada list view. Selanjutnya ada blok btndelete.click. Blok ini tuh digunakan untuk menghapus data mahasiswa. Pertama, sistem memeriksa apakah ada data yang dipilih atau belum melalui text box name. Jika belum ada data yang dipilih, maka muncul notifikasi pilih data terlebih dahulu. Jika data sudah dipilih, aplikasi akan menampilkan dialog konfirmasi menggunakan show choose dialog. Dialog ini berisi pilihan ya atau tidak untuk memastikan proses penghapusan data. Nah, ternyata belum terakhir teman-teman. Tadi kan ada saya singgung yang namanya choosing, yaitu dialog ya atau tidak. Nah, yang terakhir ada blok notifier after choosing. Blok ini tuh berjalan setelah pengguna memilih pilihan pada dialog konfirmasi delete. Jika pengguna memilih ya, maka aplikasi menjalankan blok recruit delete row. Blok ini digunakan untuk menghapus data pada Airtable berdasarkan data yang dipilih pada list view. Setelah data berhasil dihapus, aplikasi akan menampilkan pesan atau notifikasi data berhasil dihapus. Kemudian seluruh form dikosongkan kembali dan data di-refresh menggunakan name get column. Nah, terakhir, setelah seluruh blok sudah saya jelaskan, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara kerja aplikasi pada handphone. Jadi, kita memerlukan handphone Android ya teman-teman. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah download dulu Kodular, aplikasi Kodular yang ada di Play Store. Jadi, note ya, kalau Kodular ini cuma ada di Android, tidak ada di iPhone. Nah, setelah kalian download, kita akan ke project kita. Nah, di situ kan ada tes kan, kita akan konekkan dengan barcode. Kita buka aja aplikasi Kodular kita yang berwarna ungu ini. Nah, di situ ada pilihan scan QR atau kode, kita scan aja. Setelah muncul nih di handphone kalian, kayak tampilan yang bisa menginput data, itu nanti akan loading tuh di aplikasi project kita. Nah, kita buka ya airtable.com, yaitu kita akan melihat nih database Airtable kita. Gimana saat proses penginputan data, edit data, delete data tuh gimana gitu. Nah, kita lanjut nih, kita input nih data. Yang pertama kita isi name, kemudian kita isi nama, kemudian kita pilih prodi. Nah, di sini kita buat dua prodi, ada sistem informasi dan ilmu komputer. Selanjutnya kita isi angkatan. Nah, tuh lihat di bawahnya tuh ada beberapa tombol atau button, kita klik input. Nah, setelah berhasil akan muncul data berhasil disimpan. Nah, di view itu juga akan muncul nih tambahan datanya dan kita cek di Airtable, yap, sudah ada ya guys ditambahkan. Jadi sebelumnya itu saya udah ada 5 data gitu. Selanjutnya kita akan mengedit data nih. Mengedit data kita klik dulu edit, kemudian kita edit lah apa yang mau diedit. Di sini saya edit semua nih textbooknya. Jadi kayak memastikan kalau semuanya itu sudah berfungsi dengan baik. Setelah selesai, kita akan simpan, klik simpan. Nah, nanti otomatis tuh ada tuh kayak notifikasi data berhasil disimpan. Jadi kita cek lagi di Airtable. Nah, lihat dia akan otomatis kayak ada warning gitu kan, kayak itu tuh sudah
edit udah terubah. Jadi fungsi edit kita sudah berhasil, fungsi view kita juga sudah berhasil. Dan kita lihat untuk fungsi delete. Nah, kita klik aja salah satunya tadi kan, kemudian kita klik ya delete dan di Airtable-nya akan otomatis terhapus. Jadi semuanya sudah berfungsi dengan baik. Jadi ada satu lagi nih tombol refresh. Kita coba di Kodular di HP, kita klik refresh. Nanti akan muncul loading seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, dari semua penjelasan saya dari awal sampai akhir, akhirnya saya berhasil membuat aplikasi sederhana yang masih menggunakan data mahasiswa saja berbasis mobile dengan CRUD-nya, yaitu ada create, ada read, update, dan delete. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.